anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Yang pertama, sebelumnya kita mohon maaf ya izin rekam karena memang ini salah satu tugas kami buat memenuhi syarat UAS, ujian akhir kita, agar kita naik semester. Itu makanya perlu persyaratan dan dengan diadanya PKM. Makanya ini laporan itu berbentuk video. Jadi mohon maaf jika nanti saat kalian pembelajaran nanti ada kameramen muter-muter. Oke? Nah, kalau kalian mau lihat tinggal cari aja di YouTube PKM di sekolah kalian dan bisa dilihat muka kalian. Oke? Apa ya? Oke. Kami kehadiran kami di sini menggantikan Bu Eva hanya cukup satu kali aja pertemuan. Jadi nanti sehabis pertemuan ini udah kita tidak ada pertemuan selanjutnya lagi. Seandainya memang di lain waktu ataupun di lain mata kuliah ada seperti ini lagi, insya Allah akan kami berbalik lagi ke sini dan semua makan semua. Oke? Kami di sini pertama izin memperkenalkan diri dari kami masing-masing. Oke? Biar kita saling kenal. Seandainya tidak bertemu, kalian tahu bisa mengenal kami bersama. Oke? Boleh? Boleh. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Arya Wirada Masa Putra. Saya berasal dari Sekolah Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kalian mana? Asalnya dari Kabupaten Bekasi. Saya Hendri Asri Rahab. Saya berasal dari Bekasi. Ya, orang Medan, cuma tinggal di Bekasi. Ya. Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nama saya Dina Nurul Hikmah, asal dari Bekasi Utara. Sama prodinya Pendidikan Agama Islam. Saya Yudhitria, asalnya dari Subang. Ya, di sini mengambil prodi Pendidikan Agama Islam. Maka nama saya Haura Takia Kamila dari PAI, asal dari Bekasi. Maka nama saya Rinda Rizwana, asal Bekasi, prodi Pendidikan Agama Islam. Udah tahu? Nama keren? Ya. Kita emang rata-rata dari Bekasi, cuma salah teman kita dari Subang. Nanti pun kalian kalau udah ngerasain perkuliahan ataupun semakin meninggi jenjang kalian, ya, ataupun ya sama di pesantren pun dari berbagai macam daerah masing-masing, berbeda daerah kita satu tujuan sama-sama. Oke, lanjut ke materi ya. Oke, biar mempersingkat waktu sampai jam 1 ya. Yes. Sampai pulang ya? Sampai pulang. Oke, kita di sini sambil sharing-sharing aja, jadi nggak terlalu monoton ke materi ataupun kalian mau ditanyakan silakan, biar nggak ada yang ngantuk aja. Oke? Yang belakang majuan aja. Bagus. Sini belakang. Genis. Ada yang Mana mau punya? edukasi nggak? Keluarin nggak? Ada. Minjem tuh. Ada banyak. Ada pulpen nggak teh? Boleh minjem dulu ya?
aja dulu jeda doang. Jeda doang gitu. Gak gampang. Kan kalau yang jelasin itu sebelumnya Itu kan dari tadi lagi nulis ke belakang aja. Pas dia ngedah tuh ada seperti sampai yang merah gitu. Nulis sambil namin ya. Ilmu hadis, pengertian ilmu hadis. Al-qaidu mu'arrifatu bihadzal rawi wal marwi. Artinya itu kaidah-kaidah yang mengetahui apa ilmu hadis itu adalah hadis yang mana di tersebut ada perawinya dan ada isi dari periwayatannya. Kayak misalnya kalian pernah dengar hadis, contohnya man kharaja fi talabi ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ada tahu artinya? Tidak. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia akan berada selalu di dalam Allah hingga dia pulang kembali. Nah, hadis riwayat Bukhari. Nah, yang atau dari saya Abu Hakim atau dari Syu'bah atau dari Adam, ya. Nah, terus di sini dijelaskan siapa itu perawi. Ada yang tahu siapa itu perawi? Gak ada nih. Perawi itu adalah orang-orang yang membawa dan menerima lalu menyampaikan berita dari Nabi. Apa nih? Lalu orang di perawi Muslim, terus apa namanya? Tirmidzi, Abu Tirmidzi. Nah, itu para perawi-perawi hadis yang mana dia mendapatkan hadis dari para sahabat Nabi dan sahabat Nabi mendapatkannya dari Nabi langsung. Paham? Paham ya? Apa itu marwi? Marwi itu isi berita yang diriwayatkan. Marwi itu isi berita yang diriwayatkan, berarti itu disebut dengan isi dari hadis tersebut. Ya, seperti yang tadi kakak bilang yang man kharaja fi talabi kalau bisa bidalai tidak bisa. Nah, itu adalah isinya, isi dari hadis tersebut. Nah, disebut dengan matan. Lalu di sini ini ya, begini ya, maka dari kalau merput ini kakak sempat aja ya, dan lanjutannya lagi tapi terlalu panjang soalnya dari saya takut gak cukup. Nah, ini disebut matan, ini isinya ya. Lalu di sini ada sanadnya. Sanad itu apa sih? Sanad itu kayak dari Nabi turun lagi dari Nabi dikasih lagi ke Abu Hurairah, dari Abu Hurairah dikasih lagi ke Abu Hazim, seterusnya sampai Adam. Lalu dari sini dikasih lagi ke bawah lagi kayak ke Abu Bakar atau ke Ali atau Umar. Nah, itu kan masih sahabat-sahabat Nabi kan? Nah, itu namanya sanad. Sanad itu ada kayak sabangnya, kayak ini sih kalian tahu kan ya, Rasulullah tuh dari sebelum Rasulullah tuh ada siapa sih turunannya? Paham nggak? Turunannya Rasulullah. Nah, itu ibaratnya tuh sanad tuh kayak gini. Dari Rasulullah turun lagi ke bawah, turun lagi ke bawah, turun lagi ke bawah. Nah, itu tuh harus jelas, hadis tuh harus jelas. Karena hadis itu ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Ini udah selesai ditulis? Udah, kakak masih ya?
sorry. Ada ilmu hadis riwayat dan riwayat. Oke, di sini pembagian ilmu hadis itu ada hadis riwayah dan hadis biroyah. Di sini hadis riwayah itu, nah kalau di riwayah ini objek pembahasan itu langsung pada diri Nabi, yang menyangkut kepada Nabi. Kalau ini biasanya dia dilihat dari sahabat, melihat tingkah laku Nabi, seperti perbuatan beliau, periwayatan beliau gitu kan. Apa yang beliau lakukan itu dilihat oleh para sahabat, maka itu diikuti oleh para sahabat gitu. Tapi disebutnya dengan hadis riwayat, bukan hadis riwayat. Riwayat itu memang langsung dari nabinya langsung, nggak ada campur aduk dari para sahabatnya. Oke, ditulis, sambil tulis, dia tulis. Udah, sambil sini ada yang mau ditanya? Ayo. Ada yang nggak paham nggak? Ada yang kurang paham? Ini dari kalian ada yang bingung nggak? Iya, tanya aja apa-apa. Kalian tahu nggak riwayat itu apa? Nggak apa-apa kalau nggak tahu kak gitu. Nggak tahu. Coba jelasin deh, riwayat itu apa, riwayat itu apa sih gitu. Cara ininya gitu. Nih, riwayat itu tuh fokus pada matan. Harus nanya ya, habis ini dijelasin dari TT1, dari A1 ya. Bebas sama aja. Oke? Di luar materi Di nggak luar apa-apa. materi juga nggak apa-apa. Ini pun nggak apa-apa. Gitu. Oke? Ini fokus kepada matan atau isi ya, atau isi berita hadis. Yang disandarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau juga jadi hadis riwayat itu fokus pada matan atau
dari Nabi SAW, dari nabinya langsung, atau juga disandarkan kepada sahabat dan tabi'in menurut definisi pertama gitu. Jadi oleh karena itu ilmu yang disebut riwayat itu semata hanya meriwayatkan pada sandaran kepada Nabi. Jadi hanya terfokus dari Nabi aja gitu. Paham nggak? Masih kurang paham nggak? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Masih kurang jelas nggak? Sudah dirayat ya? Ya. Nih kalau yang masih kurang jelas nih, tujuannya hadis riwayat itu menghindari adanya kemungkinan salah kutip atau salah arti yang kemungkinan itu terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi. Jadi ilmu hadis ini tuh biar gak ada kesalahan paham. Jadi hadis ini, riwayat ini tuh langsung dari Nabi yang berarti ini salah ya, balik berarti ya. Sambil ditanya ya. Jadi itu intinya gini. Riwayat itu segala sesuatu yang berasal dari Nabi langsung. Nah, beda gini. Kalau ini dia lebih ke hukum-hukum macam-macamnya, keadaan. Bingung nggak? Jadi itu kan intinya, tahu kan hadis itu pasti berasalnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang dimaksud riwayat ini adalah sandarannya kepada Nabi. Nah, cuma kita jelasin itu riwayat itu menjelaskan tentang nih segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya, batasan-batasannya, dan penelitian dalam redaksi. Ya, karena kan ketika beliau wafat kan pasti nggak langsung dong kita berpikiran akan membuat suatu hadis, ya nggak sih? Kayak kita aja yang misalkan ada ulama yang wafat gitu kan, yaitu pasti ada yang beberapa orang setelah seminggu atau 100 hari yang selesai baru dibuat apa? Sebuah buku. Misalkan kayak dulu guru saya dibuat namanya 68 tahun pengabdian Buya Haji Nurul Anwar. Itu setelah dia wafat 100 tahun. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan riwayat ini. Dan pembukuannya itu isinya tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya, dan pembacaannya, kejadiannya. Sama pun dirayat juga. Cuma dia lebih ke syarat-syarat, macam-macam hukum keadaan para perawi, macam-macam periwayatannya. Dan juga hakikat periwayatannya. Gitu. Dengan adanya ini biar tidak ada kesalahpahaman. Ya, karena kita tuh kayak ngeliat hadis sudah dibilang, wah ini hadisnya suami ini. Kayak kalian pernah nggak sih dengar kayak hadis orang yang berpuasa saat tidur maka dinilai sebagai ibadah. Wah itu dulu pas lagi saya mondok katanya orang puasa tidur mulu, sholat kagak, bilang orang kagak, gitu kan. Nah maka dari itulah yang perlu digarisbawahi ya teman-teman. Kita cari tahu nih, ya karena kita kan juga kebanyakan orang, ya dari kalian dah, kalian lebih hafal itu Arabnya atau Indonesia? Indonesia kan? Iya. Maka dari itulah perlu kita tanyakan langsung. Oke. Nah, kalau hadis riwayat itu lebih ke, ternyata kalau ini lebih ke Nabi, kalau ini lebih ke para ini apa namanya, kelakuan. Boleh sambil ditulis aja kalau Bapak. Kelakuan para perawi hadis. Jadi di bawah itu riwayat itu lebih ke Nabi Muhammad, syarat langsung masuk ke Nabi. Nah, Kalau jadi ini dirayat kan lebih itu ke adalah para perawi hadisnya. penulis, Kayak misalnya ulama yang menulis sebuah itu dirayat. syarat-syarat itu kelakuan dari para perawi Jadi itu para ulama itu masuknya bukan mengkaji ke Nabi ya. apa maksud Jadi dia dari objeknya itu hadis adalah itu Rasulullah sendiri dalam kehidupannya sebagai Rasulullah. Jadi ini tuh lebih ke Jadi dirayat itu maknanya. lebih ke para sahabat, tabiin, dan juga tabiin. Udah aja di tukang. Udah tukang. Apa? Ngerti tidak? Mau ngerti mah. Di sini ada yang mau ditanya? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau nanya nggak?
saya bilang sharing aja. Kalau bisa ada dari materi satu. Ini teh kata mau nanya nih teh. Apa ya? Oh nanya nanya. Yang bertiga mau nanya kak. Tadi mau nanya. Ayo Tete, sambil lagi nih, sambil nyari Ada pertanyaan. satu tadi nih. Udah. Ayo. Pengumpul. Tes dulu ya. Oke. Tete ada cluenya ingat. Lihat apa yang saya bukan yang saya Oke. Ini awal-awal udah ekstrim ya. Ini sambil pikir gitu. Soalnya gini, kalau misalkan saya bilang kepala, saya bilang apa? Ini susah. Kepala. Ayo oke, siap ya? Ikutin apa yang saya pegang, apa yang saya siap, 1, 2, 3. Pegang muka. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Pegang hidung. Oke. Ikutin apa yang saya bukan yang saya. Nanti kalau yang salah ke depan ya. Oke, sekarang ada pengulangan ya. Siap ya? 3 ya. 3 orang ya. Siap ya? Saya nggak nanggung masalahnya. Semua dari kepala. Biar adil. Pegang mata. Pegang mata. Mata. Ya, pegang telinga. Pegang leher. Pegang kepala. Pegang hidung. Pegang telinga. Siapa lagi? Ada. Kalian diri semuanya diri.
Dan syaratnya ini pada masa sahabat harus milih dengan bersumpah, bersaksi, dan hadis ini pada masa sahabat ini periwayatan hadis harus dengan bersumpah dan bersaksi. Karena pada masa sahabat itu marak banyaknya yang menyampaikan hadis itu hadis palsu, ya akibat konflik dan konflik yang terjadi pada masa itu. Dan di sini harus secara lisan dan saksi kan sudah dijelaskan tadi kan sama tekniknya. Kalau wilayah itu harus perawinya itu harus memiliki ilmu yang baik, sanadnya harus jelas kan. Nah, itu tidak sembarangan pada sahabat. Lanjut lihat depan. Dan pada masa tabi'in, hadis ini sudah mulai ditemukan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Tetapi timbul secara tertulis dan belum terpisah dengan ilmu-ilmu lain. Yang mana? Rupanya secara Ada yang ganti. Jadi masih nyatu sama hadis-hadis yang lain, yang nyatu sama hadis sahih, hadis dhaif. Nah itu belum dipisah pada saat pembukuan tersebut. pada masa tabi'in. Nah, di masa tabi'in inilah ilmu hadis itu mencapai puncak keemasannya. Di penulisan hadis dikisahkan antara hadis Pada masa tabi'in ini sudah ada hadis-hadisnya sudah dipisah semua. Ada hadis sahih, hadis sahihnya sudah dipisah sama apa? Sama dhaif.
juga kan dari berbagai tempat, lebih jelas dan lebih akurat hadisnya. Maksudnya sistematik. Yang munculnya kitab dan berdiri sendiri. Jadi setelah tabiin ini ada apa kelanjutan lagi. Lalu muncullah pada saat itu juga muncul kitab-kitab kayak kitab Mustadrak, Syarah, sama Ibnu Salah. Lalu pada saat masa itu berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Nah jadi ini udah jadi satu nih hadisnya semuanya. Kan sebelumnya pada masa tabiin itu kan hadisnya belum jadi satu ya. Yang tadi kakak bilang perawinya kan pada mencar kan. Nah pada masa setelah tabiin itu berdirilah hadis sendiri sebagai ilmu hadis. Sudah dijadikan satu antara hadis sahih yang awalnya masih di berbeda tempat itu dijadikan satu, dibukukan gitu. Jadilah ilmu hadis sendiri, berdiri sendiri gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang kurang jelas? Boleh ditanya? Ada apa perbedaan? Nih, orang yang bilang. Apa? Ayo. Catat ya. Ayo. Langsung YouTube. Ayo. Apa perbedaan? Oke, siap. Duduk. Ayo, ada lagi nggak? Satu lagi. Ayo. Ini dah. Oke, sambil sering-sering aja ya. Nih, kan kalian di sini mondok, ya kan? Ada yang pulang anak rumah, ada ya beberapa. Nah itu kalau ketika kalian mondok, usahakan jangan sampai disia-siain, ya. Karena pasti penjelasan itu di akhir, karena yang jawab ada kan? Penjelasan. Ya. Bagi kalian yang masih perjalanan masih panjang, masih perlu banyak melewati banyak rintangan lagi ke depannya. Jangan pernah ngeluh, jangan pernah putus asa. Ya, karena apa? Dalam surat Al-Quran pun sudah tahu inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi jangan kalian berpikir itu semua itu adalah sesuatu yang sulit dan gak ada jalannya. Pasti ada jalannya. Dan bagi kalian yang merasa ini adalah suatu masalah atau ini suatu beban bagi kalian, percayalah, karena tidak ada suatu hamba yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di luar kemampuan kita. Pengen keluar ibaratnya karena ada suatu cita-cita yang harus tercapai dari orang tua adalah buat masuk kuliah di negeri. Wah, memang ada rasa rindu ketika di pondok. Cuman ya mohon maaf, pasti dia akan pulang lagi. Maka manfaatkanlah waktu ketika kalian masih di saat ini. Ya. Ini kan tabiin ini kan bertemu dengan sahabat Rasul, tapi tidak bertemu dengan Rasul. Tabiin itu orang yang menuntut ilmu, namun bertemu dengan tabiin dengan ini yang awal tabiin yang bertemu dengan sahabat Rasul. Jadi dia nggak bertemu dengan sahabat Rasul, tidak bertemu dengan Rasul juga. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak ya cewek? Coba ulang. Tabiin itu apa? Tabiin ini apa? Coba kamu. Tabiin. Udah paham kan? Tabiin. Langsung namun tidak secara langsung karena bertemu dengan Terus kalau tabiin apa tadi? Boleh bantu yang lain? Ya nggak apa-apa salah nanti dibenerin. Udah habis ya? Tabiin itu udah habis ya? Tabiin itu seorang yang bertemu dengan tabiin itu bertemu dengan tabiin yang mana seorang ini tidak bertemu dengan Rasul, tidak bertemu dengan sahabat Rasul. Jadi nggak bertemu dengan keduanya. Seseorang ibaratnya seseorang yang menuntut ilmu namun tidak bertemu dengan Rasul dan sahabat Rasul. Oke. Ya. Gak bertemu dengan sahabat, gak bertemu dengan Rasul. Dan sepatutnya kita sebagai manusia pasti dari mana? Dari bawah.
kesalahan. Oke, kita akhiri dan baca doa kafaratul majelis.